Pemirsa, rekam jejak merupakan salah satu daya tawar utama bagi calon pemimpin. Pemilih rasional menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak dan gagasan. Rekam jejak jadi alat deteksi seleksi atas dasar kualifikasi, kompetensi, dan prestasi. Di lain sisi, tradisi meritokrasi bisa mematangkan demokrasi karena mendorong transparansi, mencegah diskriminasi dan kolusi. Namun dinamika politik nasional tahun ini masih jauh dari idealisme meritokrasi. Mencoba memprediksi apa yang akan dikerjakan besok, maka prediktor terbaik adalah perilaku yang dikerjakan kemarin. Karena kalau bicara besok, siapa saja bisa mengarang kalimat yang paling menyenangkan kuping pendengarnya. Buktikan dengan rekam jejak, bro. Buktikan dengan rekam jejak. Itulah amunisi andalan Capres Anies Baswedan untuk memungkas berbagai keraguan. Rekam jejak merupakan cara paling objektif dan transparan untuk menakar kualitas kepemimpinan. Tiap perhelatan kontestasi demokrasi, masyarakat selalu diajak menerawang rekam jejak serta visi misi. Jangan memberi suara hanya berdasar popularitas, janji, apalagi iming-iming transaksi. Dengan rekam jejak, tercipta sistem demokrasi. Semua anak bangsa memiliki kesempatan setara dan seleksi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi. Tahun ini, panggung politik nasional mementaskan lakon nepotisme dan kolusi mengalahkan meritokrasi. Prinsip kesetaraan porak-poranda oleh hubungan kekerabatan. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Pencopotan Anwar Usman dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi konfirmasi ada intervensi agar putusan MK menguntungkan putra sulung Presiden Joko Widodo. Jimli memang tidak mengungkapkan siapa atau kelompok mana yang mengintervensi putusan MK melalui Anwar Usman. Namun, siapa yang diuntungkan oleh putusan MK begitu kasat mata. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Banyak yang mempertanyakan apa rekam jejak Gibran hingga dianggap layak diusung ke puncak pemerintahan. Ada yang menjawab di bawah komando Gibran, Kota Solo mengalami banyak perkembangan. Namun, benarkah semarak pembangunan adalah prestasi Gibran? Muncul dugaan, proyek-proyek itu adalah skenario politik untuk mendongkrak popularitas Gibran. Ada belasan proyek yang didanai pemerintah pusat melalui pengucuran APBN. Jika ditotal, proyek-proyek itu nilainya lebih dari 1 triliun rupiah. Ada pula, sejumlah proyek dananya berasal dari kantong perusahaan milik negara. Wajar bila ada yang curiga di balik proyek-proyek itu adalah campur tangan penguasa. Sepanjang tahun ini, istilah dinasti Solo kian kuat dilekatkan pada keluarga besar Presiden Joko Widodo. Walau tidak ada bukti, masyarakat meyakini ada pengerahan jaringan kekuasaan untuk mendorong karir politik anak dan menantu Jokowi. Karena anaknya terlibat 2024 ini sebagai salah satu calon, mustahil sebagai pimpinan tertinggi ya, yang memiliki 5 wilayah kewenangan, yang salah satunya adalah pimpinan tertinggi dari pertahanan dan keamanan. Sulit bagi presiden beranjak ke ruang yang lebih netral. Praktek nepotisme, kolusi, dan hegemoni kekuasaan semestinya sudah punah pasca reformasi 1998. Namun seperempat abad reformasi, praktek tata kelola negara yang busuk itu terindikasi muncul kembali. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun,
itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Hal itu dikuatkan oleh analisis dan hasil survei salah satu direktur riset lembaga Trust Indonesia juga mencatat bahwa ada penurunan kepuasan publik terhadap lembaga-lembaga negara termasuk Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi negara ini. Trust Indonesia itu dalam rentan beberapa survei yang kita lakukan, tentunya survei nasional ya. Jadi saya mau lihat tren survei kita, khususnya untuk kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Jadi dari 2022 ke 2023 itu trennya cukup menurun ya. Semua lembaga negara, termasuk kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan itu sendiri ya. Dan yang paling drastis dari hasil riset kita kemarin itu ada Mahkamah Konstitusi ya, itu Mahkamah Konstitusi tahun 2022 itu hasil survei kita itu 76,8% ya tingkat kepercayaannya. Kemudian ketika masuk ke 2023 itu turun menjadi 70,7%. Ya, artinya terjadi penurunan. Kemudian kepuasan masyarakat ya publik terhadap presiden khususnya Pak Jokowi, kalau kita lihat saya bisa dilihat ya dari terakhir itu survei dari salah satu lembaga survei yang ada di Litbang Kompas itu 73,5% dan Trust Indonesia pertengahan Desember kemarin itu melakukan survei terkait dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu hanya sekitar 66%. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, meritokrasi dicanangkan sebagai nafas birokrasi. Penempatan jabatan berdasarkan kompetensi, bukan koneksi. Namun rotasi kepemimpinan negeri tak sesuai prinsip meritokrasi. Ada anekdot mengenai bisnis keluarga. Bunyinya, generasi pertama merintis, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkan. Namun negara bukanlah perusahaan keluarga. Jangan sampai tatanan bernegara berantakan cuma karena hasrat kekuasaan. Bila meritokrasi tidak menjadi nafas demokrasi, republik ini rawan terjerumus dalam kaki strokrasi, yaitu dipimpin oleh orang yang tidak kompeten dan syarat penyimpangan moral di berbagai lini. Sejarah telah menyampaikan kepada kita bahwa berapa besar pun kekuasaan seorang manusia, di satu waktu dia akan berakhir juga. Oleh karena itu, nasihat dan filosofis Jawa menyebutkan eling lan waspodo. Kita dituntut untuk senantiasa waspada agar tidak mudah tergiur oleh segala godaan sesaat ketika kita tengah berkuasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.